Karena itu siapapun atau apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, dia akan ikut termuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. 73% masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran. Yang menghafalnya baru 1%, Pak. 0,01% yang menghafalnya. Dari 250 juta orang. Ini kan sebuah keprihatinan, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah maju apa tambah mundur tuh Pak Haji? Tambah maju sopnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Muhajirun Gria Satrika Telkom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini di hari yang ke-9 Pak ya, malam ke-10, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, tilawah Quran, qiyamul lail, sedekah, beragam ketaatan yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, insya Allah selamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal baiknya, amal solehnya, amal ibadahnya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, amal maksiatnya. Fa huwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Sebaliknya naudzubillah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal buruknya, amal salahnya, amal maksiatnya lebih berat, lebih banyak ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya dari panitia Ramadan pada malam hari ini adalah keutamaan tilawah Al-Qur'an. Betul Pak ya? Tentu apabila kita berbicara tentang Al-Quran tidak akan ada habisnya, dan keutamaannya tidak bisa kita batasi. Tetapi dalam waktu yang singkat ini mungkin ada beberapa yang bisa kami sampaikan terkait keutamaan tilawah Al-Quran. Al-Imam Nawawi dalam karyanya At-Tibyan mengatakan, pendapat yang terpilih, pendapat yang muktamad, yang bisa dipegang, kata beliau, adalah membaca Al-Quran itu, tilawah Al-Quran itu lebih utama daripada membaca tahlil la ilaha illallah, lebih utama daripada membaca tasbih subhanallah, lebih utama, lebih istimewa daripada membaca tahmid, dan seterusnya. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah Bu ya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairil khalqi. Ini kenapa Al-Quran lebih utama dibanding semua kalam, ungkapan kata-kata selainnya, karena Al-Quran ini kalamullah. Wa fadlu
kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding semua kalam, ungkapan, kata-kata, bahkan zikir sekalipun, wirid sekalipun, itu kafadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaannya seperti keagungan Allah itu sendiri, kemuliaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Artinya tidak ada bandingannya. Apalagi sekarang kita bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir abad 20 dari Mesir itu, sangat masyhur beliau. Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan biasa. Bulan biasa gitu. Tetapi meningkat drastis kemuliaannya satu saja kata beliau, bimaji'il Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Karena itu siapapun atau apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, dia akan ikut termuliakan sebagaimana Al-Quran mulia. Saya ulang Pak ya, siapapun apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, dia akan ikut termuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril misalnya didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kenapa kira-kira Pak? Karena beliau dipercaya untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia bergandengan dengan Quran. Lailatul Qadar, yang siapapun beribadah di dalamnya bertepatan dengan turunnya Qadar, yang normatifnya satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tetapi ketika ibadah-ibadah itu bertepatan dengan malam Qadar, khairun min alfi syahrin, semua ibadahnya dilipat gandakan melebihi atau lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Baca Quran satu huruf 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Tetapi kalau bapak baca Qurannya bertepatan dengan malam Qadar, itu satu hurufnya tidak lagi 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Sedekah masukin kenceleng 1000, malam ini Qadar turun misalnya, itu 1000 khairun min alfi syahrin. Senyum di jalan bapak, assalamualaikum, ramah begitu. Sedekah kan, nah sedekah senyum itu kalau ini malam Qadar khairun min alfi syahrin. Sholat maghrib jamaah bapak, isya jamaah bapak, subuh yang dilakukan berjamaah, qobliyahnya kalau malam itu Qadar turun khairun min alfi syahrin. Karena itu rugi ketika kita di 10 terakhir nggak berupaya untuk mendapatkannya. Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Ya fokus saja ibadah, i'tikaf di dalam masjid. Bahkan yang istihadhah sekalipun beliau bangunkan itu, bukan yang haid, yang istihadhah. Dulu belum ada softtek itu Bu. Jadi mereka pakai kain, kemudian bawa baskom ke Masjid Nabawi, belum ada lantai dulu, pakai baskom biar darahnya tidak netes. Itu beliau upayakan, keluarga-keluarga beliau itu biar bangun, biar i'tikaf. Satu saja yang ingin mereka dapatkan, mega bonus Ramadan yang umur kita aja mungkin nggak nyampe Pak. Umumnya ma baina sitina ila sab'in. Rasul memang tidak memberikan kepastian di hari apa, meskipun dalam satu riwayat cari di hari-hari ganjil gitu. Tapi kalau Bapak menggenapkannya di 10 terakhir itu sempurna, insya Allah dapat tuh Lailatul Qadar. Kapan mulainya? Mulai maghrib nih Pak. Dihitungnya sampai hatta matla'il fajr. Nah insya Allah kalau di beberapa masjid seperti Istiqlal, dulu guru kami Kiai Ali itu mengadakan witir 11 rakaat diimami dengan seorang yang hafid Quran dengan bacaan 1 juz mulai jam 2 sampai setengah 4. Sahurnya disiapkan. Mudah-mudahan di sini ada ini. Insya Allah ketua DKM-nya ini. Nah ini Pak, Lailatul Qadar kenapa mulia? Al-Quran sendiri yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi Quran Qadar mulia karena bergandengan dengan Quran. Termasuk kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan karena mukjizat terbesar kita adalah Al-Quran. Rasulullah didaulat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Nanti Bapak ini masuk surga duluan dibanding
umat-umat sebelumnya meskipun hidupnya belakangan. Karena satu Pak, mukjizat terbesar kita adalah Al-Quran. Karena itu rugi ketika kita hidup di dunia ini jauh daripada Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Quran kal baitil kharib. Orang yang hidupnya nggak pernah sama sekali baca Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang angker, seperti rumah yang tidak enak dilihat, banyak setannya maksudnya. Penelitian terbaru dari Institut Ilmu Al-Quran dengan PTIQ itu, 73% masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran. Yang menghafalnya baru 1% Pak, 0,01% yang menghafalnya dari 250 juta orang. Ini kan sebuah keprihatinan Pak ya. Yang kita harapkan dari Al-Quran adalah syafaat, ternyata masyarakatnya tidak peduli, hanya sebatas pajangan aja Quran ini. Wajar ketika saya ngajar orang tua di Hankam itu, susah betul, baru belajar Quran usia 60 tahun Pak. Ya Allah, sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi, sitolol, saking susahnya. Baru belajar Quran usia 60 tahun, nggak apa-apa, yang penting ada semangat. Kan kita pengen dapat syafaat Quran Pak ya. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Quran akan menolong kamu, dia akan jadi syafaat bagi pembacanya. Kalau bisa meningkat, tidak hanya baca, kalau bisa sampai mahir. Itu dalam hadis al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir tidak sekedar bacanya bagus, ya dia paham, ya dia mengamalkan, surganya ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tapi ada juga yang baca Quran terbata-bata, masih dapat pahala tuh. Ini saking mulianya Quran Pak ya. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta lahu ajran. Dia baca Quran tapi masih terbata-bata, susah, tapi masih ada semangat baca Quran, lahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Satu, ajrul tilawah, pahala membaca. Kedua, ajrul masyaqqah, pahala karena dia sulit melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah nih kita sampai mati terus baca Quran Pak ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kata para ulama, untuk melihat bagusnya bacaan seseorang itu seperti apa? Karena kita dianjurkan baca Quran itu nggak seperti bacaan-bacaan yang lain Pak ya. Warattilil Qur'ana tartila, kan gitu. Ini maf'ul mutlak nih kalau bahasa santri. Kalau diartiin, bacalah Al-Quran dengan seoptimal mungkin, jangan sekedar baca maksudnya. Warattilil Qur'ana tartila, kata guru kami Kiai Ahsin, Kiai Fatoni itu, kalau pengen bagus bacaannya, satu, harus berguru dengan orang yang punya transmisi keilmuan yang jelas sampai Rasulullah punya sanad. 2, kalau bisa pernah berguru dengan orang sana langsung yang memang turun Quran sana gitu, lahnul Arab. 3, harus ada rujukannya, kitabnya. 4, sering bergaul dengan sesama pelajar Quran. Nah, jadi kita terus tingkatkan, kalau bisa tidak sekedar baca tapi sampai mahir. Puncaknya 1, ini terakhir ya. Rasulullah mengatakan, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah ini punya keluarga di muka bumi ini. Para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah di muka bumi ini? Hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatu, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, keluarga kita, anak cucu kita cinta terhadap Al-Quran. Al-Quran bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menolong kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.